Shalom, shalom, haleluya. Shalom, haleluya. Sehat ya semua keluarga ya. Great, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Baik, silakan berdoa untuk firman Tuhan, Pak Sifki. Tuhan berkati. Bapak, kami berdoa pada hari ini bersyukur untuk wahana yang Kau sediakan bagi kami, untuk kami tetap bisa bersekutu. Ini membuktikan bahwa Engkau tidak terbatas. Ini membuktikan bahwa Engkau tetap memberikan jalan. Dan biarlah Tuhan pada Zoom prayer meeting hari ini di PD Victory, Tuhan tidak ada satupun yang merasa bahwa ini tidak lebih baik daripada tatap muka. Bapa, Engkau tetap datang dengan kemuliaan-Mu yang penuh. Engkau tetap datang dengan kuasa-Mu yang penuh. Engkau tetap datang untuk menyapa setiap kami. Hamba berdoa in the name of Jesus. Roh Kudus membuat kami fokus. Roh Kudus membuat kami tidak distracted. Sehingga sungguh Bapa, pada saat ini setiap kami menerima berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima yang terbaik. In the name of Jesus, urapi kami Tuhan, telinga kami jadi telinga murid, hati kami jadi lahan yang baik ditanami kebenaran firman, dan firman bertumbuh, berakar kuat, berbuah-buah dalam hidup kami. In the name of Jesus, dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, we pray and we praise you Lord. Haleluya, amin. Iya. Shalom Bapak Ibu, shalom PD Victory. Saya percaya bahwa hari ini tidak ada satupun daripada kita yang kurang-kurang gitu semangatnya, ya. Karena saya mau kasih tahu bahwa kita ini sedang ada hidup sementara waktu saja di ranah natural. Katakan sama saya natural. Ya, natural. Jadi bumi ini, dunia ini, tempat tinggal yang sementara ini, kemah yang sementara ini, kita hidup di alam yang natural. Nah, alam yang natural membawa sebuah konsekuensi buat Anda dan saya. Konsekuensi pertama bahwa yang ada di alam natural ini tidak kekal. Sehingga satu kali nanti, Anda dan saya gitu akan kemudian menjumpai dan mendapati pada satu titik di mana kita akan kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan segala banyak hal gitu. Kehilangan kesehatan mungkin, kehilangan kekasih-kekasih kita, kehilangan harta kita, kehilangan pekerjaan kita. Banyak yang bisa hilang. Kenapa? Karena this is a natural world, which is di mana kita hidup yang sementara ini itu tidak kekal. Ini fana. Katakan sama saya fana. Ya, Mazmur 90 ayat yang 10 berkata bahwa kalau masa hidup kami 70, kalau kuat 80. Artinya apa? Mau 70, 80, 20, atau 33 kayak Tuhan Yesus, tetap satu kali kita harus pergi dari alam. Kita harus pergi. Kita harus keluar, kita harus tinggalkan, kita harus kehilangan. Entah orang kehilangan kita atau kita kehilangan. Itu yang pertama, ada di ranah natural, ada di dunia yang natural ini. Yang kedua, bahwa konsekuensi kita ada di dalam alam yang natural ini, kita harus taat kepada satu hukum yang namanya hukum kemerosotan. Katakan sama saya merosot. Katakan sama saya merosot. Yes, merosot Bapak Ibu. Ya, Anda dan saya merosot. Lihat rambut saya udah mulai putih-putih. Dulu waktu saya lahir nggak ada rambut putih. Saya SMA, saya nggak pusing sama rambut putih. Tapi hari ini rambut mulai ada yang putih-putih.
Itu tanda kematian, sel rambut sudah mulai mati. Ya, itu Tuhan sedang mengingatkan kepada kita bahwa secara kesehatan metabolisme kita tidak akan meningkat tetapi akan menurun. Kenapa? Sekali lagi, kita ada di ranah natural. Yang di ranah natural, segala sesuatu harus taat sama satu hukum. Namanya hukum apa? Kemerosotan. Jadi tidak kekal, kita ada di alam yang fana, kita bisa kehilangan apapun, kapanpun, dimanapun. Anda siap atau tidak, Anda suka atau tidak, itu bukan concern-nya, itu bukan persoalannya, tapi kita bisa kehilangan. Yang kedua, kita merosot. Gitu ya. Artinya bahwa kehilangan sesuatu itu hal yang normal. Gagal itu normal. Tetapi ada satu hal yang dalam firman Tuhan yang tidak boleh hilang. Ada satu hal. Coba kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-14, Bapak Ibu. Victorious. Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Apa saja boleh hilang, tapi ada satu hal ini yang tidak boleh hilang. Kalau Anda ada yang sudah mendapatkannya dan Anda mau membacanya, saya persilahkan. Supaya saya juga tahu bahwa Anda masih bersama-sama dengan saya gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba saya ngomong sendiri gitu. Kalau Bu Ailing saya tahu karena ada chatnya. Silahkan, ada yang mau membacanya buat kita? Amsal 18 ayat yang ke-14 ya. Yes. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Oh, ya. Tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya, siap berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara selalu kehidupannya dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa aja boleh hilang, tapi ada satu yang firman Tuhan bilang jangan sampai hilang. Apa namanya? Semangat. Maka hari ini saya beri judul persekutuan kita dan sharing saya hari ini adalah Keep up your spirit. Tetaplah bersemangat. Karena engkau bisa kehilangan apapun selama semangat itu masih menjadi bagian di dalam hidupmu. Saya mau beritahu, hidupmu akan baik-baik saja, Bapak Ibu. Akan baik-baik saja. Engkau boleh kehilangan pekerjaanmu, engkau boleh kehilangan hartamu, engkau mungkin mengalami kebangkrutan, tetapi selama semangat masih ada, saya pastikan engkau akan bangkit. Karena Tuhan akan bekerja di situ. Selama engkau masih punya semangat, engkau masih punya spirit of life, engkau masih punya antusiasme di dalam hidup, apapun yang menimpa hidupmu, saya percaya engkau tetap akan baik-baik saja. Di masa-masa akademi COVID-19 ini, saya percaya banyak dari kita yang menderita kehilangan-kehilangan, tetapi sekali lagi, selama engkau masih bersemangat, maka percayalah hidupmu akan baik-baik saja. Firman Tuhan katakan kalau engkau sudah tidak bersemangat, maka bagaimana lagi akan dipulihkan? Kalau orang yang sudah tidak bersemangat, firman Tuhan katakan gimana lagi? Semangat yang udah patah, gimana lagi? Penderitaan yes, tetapi engkau akan menjadi orang yang sanggup untuk menanggung penderitaan itu. Engkau menjadi orang yang sanggup untuk melalui penderitaan itu. Bahkan penderitaan demi penderitaan, di dalam Yakobus 1 dia katakan bahwa berbahagialah karena waktu engkau telah tahan uji, maka di situ ada mahkota kehidupan buat saudara dan saya. Kita nggak punya persoalan yang besar karena kita punya Tuhan yang besar. Kita tidak punya persoalan itu ada tuh, persoalan itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tujuannya cuma satu, apa? Supaya persoalan demi persoalan itu menjadi anak tangga gitu, yang akan kita naiki supaya hidup kita digenapi seperti yang di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang 13-14, engkau tidak akan turun, engkau akan terus naik, engkau tidak akan jadi ekor, Tuhan pimpin engkau jadi kepala.
Dan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Kalau kita mau naik anak tangga demi anak tangga, Bapak Ibu, engkau harus menaikinya. Nah, anak tangga itu apa namanya? Itu adalah persoalan, pergumulan, proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa naik? Bagaimana kita bisa lulus di dalam persoalan demi persoalan itu? Jawaban saya cuma satu, engkau harus tidak kehilangan semangat. Keep up your spirit. Pelihara itu tetap ada. Gagal itu biasa. Yang luar biasa adalah orang-orang yang bangkit dari kegagalan. Percayalah, waktu engkau bangkit dari kegagalan itu, engkau sudah menjadi satu pribadi yang lebih hebat, kapasitasmu lebih besar, engkau menjadi orang yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Haleluya. Istri saya di dalam penderitaannya hari ini, cuma satu yang saya lihat, dia tidak pernah kehilangan semangat. Dia tidak pernah kehilangan antusiasme. Ini yang terus kami pelihara. Apa yang aku hari ini bagikan adalah apa yang hari ini membuat aku dan keluargaku hari ini bisa berdiri sebagaimana aku ada hari ini. Persoalan begitu banyak. Orang jahat ada yang menyerang kita. Istri saya ada di dalam sakit penyakit yang nggak main-main. Cancer stadiumnya sudah lanjut, sudah 4. Sepertinya hidup ini sudah kelam, sudah tidak ada harapan lagi. Tapi saya mau beritahu, cuman satu yang membuat aku survive. Cuman satu yang membuat istriku tetap survive. Apa namanya? Semangat. Nah, hari ini saya mau sharing. Saya bukan berkhotbah, saya mau sharing. Saya mau mencoba untuk membagi pengalaman saya. Supaya apa? Supaya hari ini engkau belajar dari sebuah kenyataan dan realita. Saudara mau nggak diajarin berenang sama guru berenang yang tidak pernah berenang? Teorinya bagus, teorinya luar biasa. Tapi ditanya, Pak, Bapak udah berenang kemana aja? Itu yang saya belum pernah. Waduh. Makanya guru-guru itu, termasuk saya, hidup kami itu bukan hidup yang mudah. Saya percaya Ibu Eli juga bukan, hidupnya juga nggak mudah. Saya percaya banyak orang-orang yang hari ini dipakai Tuhan luar biasa, keluar dari hidup yang tidak mudah. Kenapa? Karena dari hidup yang tidak mudah itu ada pelajaran-pelajaran yang berharga. Banyak pelajaran-pelajaran yang berharga. So dan hari ini saya mau sharing bagaimana caranya supaya kita bisa tetap semangat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, tips dari saya, catat baik. Yang pertama kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-17, Bapak Ibu, ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7, silakan kalau ada yang mau membacanya. Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7. Ini Yeremia 17 ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yes, yang pertama, semangat atau enggak, tergantung siapa yang kita andalkan. Iblis mengajak kita dan menggoda kita untuk apa? Mengandalkan yang lain. Mungkin hari ini engkau sedang diajak untuk tidak mengandalkan Tuhan, engkau sedang diajak untuk mengandalkan asuransimu. Engkau sedang diajak untuk mengandalkan uang. Mungkin engkau sedang diajak untuk mengandalkan koneksi. Engkau sedang diajak untuk mengandalkan hal-hal yang lain. Karena apa? Karena secara kasat mata, secara realita, hal-hal yang saya sebutkan tadi, itu memang sepertinya bisa diandalkan. Betul Bapak Ibu? Betul apa betul? Betul. Maka kita sering terangsang, terdistract, teralihkan mata kita, fokus kita kepada hal-hal tadi. Alih-alih kita fokus kepada Tuhan, kita mulai fokus kepada hal-hal yang lain.
Hal-hal apa? Hal-hal yang tadi. Kepada uang kita, kepada koneksi-koneksi kita. Oh, tenang. Kenapa? Karena saya kenal sama Pak Jokowi, saya kenal sama Pak Erick Thohir, saya kenal dengan pengusaha ini, pengusaha itu, saya kenal dengan pejabat ini dan pejabat itu. Tenang, tabungan kita banyak, tenang. Asuransi kita saya beli yang terbaik. Dan kita mulai menjauhkan hati kita dari Tuhan. Kita mulai tenang karena hal-hal lain selain daripada Tuhan. Saya mau kasih tahu, Bapak Ibu. Kalau engkau mau tetap semangat, andalkan Dia. Kenapa? Karena waktu engkau mengandalkan yang lain daripada Tuhan, engkau akan jumpai sejenak saja. Engkau akan lihat dan engkau akan jumpai bahwa apa yang engkau rasa bisa engkau andalkan itu tidak bisa lagi melakukan apapun. Begitu dikasih virus yang sangat kecil yang tidak kasat mata, yang engkau tidak bisa lihat dengan mata telanjang. Ternyata yang namanya negara-negara superpower takluk, Bapak Ibu. Rumah sakit yang terhebat takluk, dokter-dokter yang terhebat takluk. Nggak ada yang bisa menjamin. Seorang teman, rekan, kenalan saya, pengusaha yang sangat sukses. Begitu dia tahu terinfeksi, dia pakai jet pribadi, pesawat pribadinya, dia langsung datang ke Jakarta, dirawat di rumah sakit Angkatan Darat. Dia teman dekat dari mantan Menteri Kesehatan dulu. Dirawat di bawah atensi dari dokter-dokter terbaik, dengan fasilitas terbaik, dengan obat-obat termahal dan terbaik, Bapak Ibu. Itu semua tidak bisa menolong. Engkau punya uang, uangmu bisa engkau belikan mungkin kasur yang termahal, tempat tidur yang termahal. Tapi engkau tidak akan pernah bisa beli tidur nyenyak. Engkau tidak pernah bisa beli tidur yang penuh dengan damai. Karena itu semua hanya ada di tangan Tuhan. Engkau tidak bisa membeli yang namanya kesembuhan. Engkau tidak bisa membeli yang namanya kemenangan. Semuanya hanya ada di tangan Tuhan. Kenapa Daud di hadapan tantangan yang hebat, di hadapan musuh yang paling mengerikan, yang bahkan seluruh barisan Israel itu tidak ada yang berani. Kenapa dia tetap antusias? Kenapa dia tetap penuh dengan semangat? Jawaban saya cuma satu. Karena dia orang yang mengandalkan Tuhan dan meletakkan harapannya pada Tuhan. Orang-orang yang seperti ini, dia akan seperti apa? Coba kita lihat lagi tadi Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Kita lanjutkan. Maka jangan heran, banyak orang-orang yang walaupun persoalannya besar, walaupun pergumulannya banyak, tetapi dia tidak pernah kehilangan antusiasmenya. Dia tidak pernah kehilangan semangatnya dan sukacitanya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Silahkan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, Amin. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. 3 hal yang akan terjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, meletakkan harapannya sama Tuhan. Apa? Yang pertama, ada panas terik. Ini saya percaya Yeremia lihat pohon-pohon ini. Saya bayangkan kalau nggak dia lihat pohon aras, dia lihat pohon kurma. Nggak mungkin dia lihat pohon durian, saudara. Karena ini di Timur Tengah, ini di padang gurun. Kalau ngomong soal panas terik padang gurun, nggak main-main, Bapak Ibu. Kalau bicara mengenai pohon yang tumbuh di padang gurun, itu pasti pohon-pohon yang hebat, bukan pohon-pohon yang biasa-biasa. Itu pohon rambutan, pohon duku nggak tumbuh, saudara. Nggak tumbuh di sana. Di padang gurun yang bisa menumbuhkan buah-buahan itu cuma di daerah tanah perjanjian di Israel. Karena dia punya teknologi yang hebat.
Tapi zamannya Yeremia, teknologi itu belum ada. Kalau dia lihat, kalau nggak pohon aras, dia lihat itu pohon apa? Pohon kurma. Panas terik. Yes. Hidupnya bukan hidup tidak di lingkungan yang mudah. Mungkin hari ini ada panas terik di dalam hidupmu, tetapi engkau tidak pernah kehilangan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Seperti dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati, pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Panas terik, daunnya tetap hijau. Engkau tetap teduh. Artinya apa? Panas terik tidak membuat engkau mati, tidak membuat engkau layu, tidak membuat engkau kehilangan damai sejahtera, tidak membuat engkau kehilangan sukacita. Kenapa? Karena engkau orang yang mengandalkan Tuhan dan meletakkan harapannya pada Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan apa? Katanya, dia tidak takut dengan apa? Datangnya tahun kering. Tahun kering ada, paceklik ada, masa-masa kemarau ada di dalam hidup kita. Masa-masa di mana kita kehilangan, di mana kita berugi, ada. Tetapi kita nggak takut. Firman Tuhan katakan, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan, apa? Apapun persoalanmu. Menangiskah engkau? Hari ini engkau berurai air mata, tetapi saya mau kasih tahu, engkau tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Yes. Engkau tidak pernah berhenti menjadi saluran berkat. Dari hidupmu mengalir. Engkau jadi saluran berkat yang luar biasa untuk orang-orang di sekitarmu, untuk orang-orang yang ada bersama dengan engkau. 3 hal. Andalkan Tuhan dan letakkan harapanmu hanya sama Dia. Maka engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ada panas terik, daunmu tetap hijau. Ada tahun kering, engkau tidak khawatir. Persoalan apapun dalam hidupmu, kesulitan apapun tidak membuat engkau tidak berbuah. Engkau tetap menghasilkan buah. Wow, engkau menjadi orang yang luar biasa. Haleluya. Ayo, yang pertama, andalkan Tuhan, letakkan harapan hanya sama Dia. Yang kedua, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7, bagaimana caranya supaya kita tetap memelihara semangat, supaya tetap ada semangat di dalam kehidupan kita. Saudara ini kalau ngelihat saya kan kayak orang nggak punya masalah. Saudara ngelihat saya kayak orang yang duitnya miliaran kan? Penuh. Tapi kalau saudara ngelihat aslinya, kalau saudara lihat tahu apa yang terjadi dalam hidup saya, waduh, tapi terpujilah Tuhan. Aku dipelihara sampai hari ini. Firman Tuhan digenapi bahwa Dia adalah Tuhan yang akan memenuhi kebutuhanmu seturut dengan kekayaan kemuliaannya. Yes. Haleluya. Aku menyaksikan Tuhan setiap hari. Yuk kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 dan ke-25 bagaimana caranya supaya engkau tetap bersemangat di dalam hidup ini. Matius 7 ayat 24 dan 25. Oh yes. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yes. Boleh katakan sama saya, angin pasti melanda. Hujan pasti turun. Banjir pasti menerpa kita. Di dalam kehidupan ada angin, ada hujan, ada banjir, tapi saya mau beritahu, kalau engkau hidup, engkau menjadi pelaku firman, engkau hidup di dalam firman Tuhan, engkau bukan hanya jadi pendengar,
engkau menjadi pelaku, engkau menjadi orang yang menghidupi firman. Firman menjadi hidup kita, maka saya percaya engkau sedang membangun rumahmu di atas batu yang kokoh. Banjirkah, hujankah, anginkah, boleh bertiup dalam kehidupan kita. Tetapi kita akan tetap berdiri. Kita akan tetap kokoh. Kita tidak akan rusak. Kita tidak akan hancur. Kita tidak akan hanyut. Kita tidak akan kemudian rumah kita itu terbawa dengan angin itu karena kita bangun di atas dasar yang kokoh. Banyak orang hanya menjadi orang kalau lagi persekutuan gini, orang yang mendengar firman dan melakukan sama orang yang mendengar dan melupakan, kita nggak bisa lihat bedanya. Kapan kelihatannya? Nanti, kalau sudah ada dalam persoalan, kalau sudah jumpa dengan angin, kalau sudah jumpa dengan banjir, kalau sudah jumpa dengan hujan yang lebat, baru kelihatan. Rumah yang berdiri di atas pasir dan rumah yang berdiri di atas batu, kalau anginnya sepoi-sepoi saja, tidak ada badai. Kalau hujannya rintik-rintik saja, saya percaya tidak akan pernah ada beda. Tapi kapan kemudian menjadi berbeda? Saat datang angin, hujan, banjir yang mencoba untuk menggoyang, menghancurkan kehidupan, menghancurkan rumah kita. Baru di situ kita akan lihat orang-orang yang ada dan berdiri di atas firman Tuhan. Dia tidak pernah goyah. Semangatnya tidak pernah luntur. Kenapa? Karena firman itu menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupannya. Janji Tuhan menjadi dasar untuk dia tetap berharap. Dia akan bilang, oh yes, kenyataan memang seperti itu. Tetapi aku akan melihat janji Tuhan itu lebih nyata daripada kenyataan kita. Oh ya, yang aku hadapi hari ini memang hal yang mungkin akan menghancurkan aku. Yang tidak sepadan dengan kekuatan. Saya belajar dari Daud, oh yes, yang di depanku namanya Goliat, yang sejak muda dia sudah menjadi prajurit, yang sejak muda dia sudah bertempur, yang sejak muda dia sudah berlatih perang, dengan segala senjata dan perlengkapan. Oh yes, dia tingginya 2 meter lebih, tidak sebanding dengan aku yang firman Tuhan katakan masih kemerah-merahan, alias imut-imut gitu. Betul? Tapi Daud melihat janji Tuhan lebih nyata dari Goliat yang sepertinya nyata di depan. Gimana caranya supaya kita menjadi pelaku? Bapak Ibu, kalau kita udah dengar firman, maka Tuhan akan meletakkan hal-hal. Mungkin ada hal-hal yang tidak ideal. Baru ngomong kesabaran, bicara mengenai kelemah lembutan. Ada aja. Tuhan menempatkan. Tuhan nggak pernah salah menempatkan orang-orang di dalam kehidupan kita. Kalau yang baik, ya dia akan jadi berkat buat kita. Tetapi ada orang-orang yang bahasa Ibraninya nganyel, nyebeli. Ya kan? Itu bahasa Ibrani, saudara. Yang kata orang begitu, itu mampir di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita bertanya, kok iya kita ketemu sama orang-orang yang kayak begini. Jahatnya minta ampun. Mulutnya aduh, fitnah dan luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan nggak pernah salah mempertemukan kita. Orang-orang ini Tuhan pakai, keadaan-keadaan yang tidak ideal, pergumulan-pergumulan Tuhan pakai untuk apa? Supaya kita berlatih menjadi pelaku firman di dalam kehidupan ini. Tampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Nah, kalau saudara nggak pernah ditampar orang, kira-kira saudara pernah jadi pelaku firman itu? Maka kadang-kadang Tuhan izinkan datang orang yang nyebeli tadi, yang ngeselin tadi, dia tampar kita, saudara, supaya kita belajar untuk memberikan pipi kanan kita. Waduh, nggak gampang ternyata ya Pak ya. Iya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu kalau kita lakukan, dia akan selalu bertentangan dengan siapa? Dengan diri kita sendiri, dengan kedagingan kita, dengan ego kita,
dengan harga diri kita. Ya aduh Pak, kalau kita ditempeleng nggak nempeleng lagi Pak, kayaknya kita bakal diremehin Pak. Kita harus kasih dia pelajaran Pak, dengan segala macam alasan yang sepertinya baik, maka kita akan membalas. Padahal firman Tuhan Roma 12:19, pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Kalau seterumu lapar kasih makan, seterumu haus kasih minum. Aduh Pak, jangan ngasih minum Pak. Mungkin ada yang bilang juga, saya sih kasih minum Pak, malah saya kasih ekstra racun. Ayo belajar jadi pelaku firman. Karena dengan engkau menjadi pelaku firman, engkau tidak akan pernah kehilangan semangat. Engkau akan teguh berdiri. Apapun yang menimpa engkau, engkau akan teguh berdiri. Rumahmu tidak akan hanyut, rumahmu tidak akan rusak. Jadi pelaku firman. Semangatmu tidak akan pernah redup. Jadi pelaku firman. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap semangat? Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasalnya yang ke-6. Ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yes, katakan sama saya, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ayo bilang sama saya. Mungkin ada sebelah kiri kanan saudara bilang, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, bilang lagi sama dia, yang cukup buat sebulan itu gaji. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap semangat? Jangan ambil bagiannya Tuhan. Pikirkan saja apa yang menjadi bagianmu, pikirkan saja apa yang bisa kau pikirkan. Hari esok itu bukan bagian kita. Hari esok itu adalah bagiannya Tuhan. Nggak usah pikirin hari esok. Hari esok punya kesulitannya sendiri. Pastikan saja kalau besok bangun, engkau berjalan bersama Tuhan. That's it. Yang namanya hari yang lalu itu adalah pelajaran, pengalaman. Itu adalah pembelajaran buat kita. Hari ini adalah kesempatan. Lakukan yang terbaik. Pikirkan hari ini. Lakukan yang terbaik hari ini. Jadi yang terbaik hari ini. Nggak usah pikirin hari esok. Hari esok punya kesulitannya sendiri. Kalau Anda mau semangat, jangan overthinking. Overthinking itu adalah, waduh nanti gimana ya, ntar kalau hari gini gimana, kalau ini begini. Kalau engkau sudah mulai overthinking, saya mau kasih tahu, di situ iblis sedang menjajah kita. Dan kita biarkan, kita beri dia ruang untuk menjajah kita. Memikirkan sesuatu yang belum terjadi, memikirkan sesuatu yang sebetulnya bukan bagian kita. Sudah biarkanlah. Engkau sudah berencana, engkau sudah lakukan yang terbaik, sudah cukup sampai situ, sudah berhenti. Jangan kita khawatir. Hari esok itu bagiannya Tuhan. Oh, kita juga belum tentu kok nyebrang ke hari besok. Belum tentu. Ngapain kita pikirin? Berencana boleh, tetapi kadang-kadang kita maunya rencana kita terjadi seperti yang kita mau. Dan akhirnya kita jadi orang yang penuh dengan kekhawatiran, Bapak Ibu. Kita menjadi orang yang penuh dengan ketakutan. Kita menjadi orang yang penuh kita jadi orang yang depresi. Kenapa? Karena kita memikirkan 10 tahun lagi, kita memikirkan hari besok, kita memikirkan. Nggak perlu. Ada seorang suami, seorang ayah yang berkata, saya kerja keras hari ini, saya banting tulang hari ini, saya mengerjakan segalanya, pokoknya saya habiskan energi saya, waktu saya. Kenapa? Supaya 10 tahun lagi kalau nanti anakku kuliah, kami punya uang untuk membiayai dia kuliah. Saya cuma bilang sama dia, Pak, anakmu memerlukan ayah terbaik hari ini, bukan 10 tahun lagi. Kalau 10 tahun lagi engkau baru jadi seorang ayah terbaik, ibu terbaik, karena engkau mengkhawatirkan biaya kuliahnya 10 tahun lagi, saya mau kasih tahu.
10 tahun lagi, engkau akan mendapati engkau sudah kehilangan anakmu. Paling tidak engkau sudah tidak lagi mengenal dia. Jadi yang terbaik hari ini. Pikirkan hari ini. Ambil, lakukan, manfaatkan kesempatan hari ini. Jangan ambil bagiannya Tuhan. Maka saya percaya semangatmu tidak akan pernah hilang. Dan yang keempat, yang terakhir, di atas segalanya dan yang paling penting. Kita lihat di dalam 2 Korintus, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-22. 2 Korintus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22, Bapak Ibu. 2 Korintus, pasal pertama, ayat yang ke-22. Iya. Memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Sebagai apa? Jaminan. Sebagai apa? Jaminan. Katakan sama saya, jaminan. Di atas segalanya. Milikilah keintiman dengan Roh Kudus. Dia adalah sumber daripada sumber semangat kita. Dia yang menjagai langkah kita. Dia yang menginsyafkan kita. Dia yang menuntun kita. Dia yang diutus oleh Bapa untuk mendampingi kita sampai pada kesudahan zaman. Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita di surga. Siapa yang mendampingi engkau dan aku hari ini? Roh Kudus. Ayo, ajak ngomong dia. Libatkan dia. Berintim-intimlah dengan dia. Karena dia adalah jaminan untuk engkau memperoleh segala yang Tuhan persiapkan dan sediakan. Dia adalah, kenapa? Karena dia yang akan menuntun saudara. Waktu engkau ada di persimpangan jalan, dia yang akan memberikan jawaban buat saudara. Waktu engkau lemah, dia yang akan membangunkan kembali semangat saudara. Waktu engkau nggak mengerti dengan firman Tuhan, engkau nggak mengerti dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia. Bahkan waktu engkau tidak bisa berdoa, dia yang bersyafaat buat saudara dan saya. Wow. 4 hal yang hari ini menjaga semangatku dan istriku dan seluruh keluargaku. Dan aku berdoa, 4 hal ini juga akan menjaga semangat saudara. Akademi COVID-19 ini nggak mudah. Hidup hari-hari ini nggak mudah. Ngomong minyak goreng aja nyarinya nggak gampang. Bahan-bahan pokok mulai naik. Ibu-ibu mulai berteriak. Dapur mulai terganggu. Belum lagi gangguan-gangguan yang lain. Kita masuk pada krisis multidimensi, tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetaplah miliki semangat. Karena semangat membuat engkau tetap hidup. Semangat membuat engkau waktu engkau jatuh, engkau bangkit. Semangat yang membuat sukacitamu tidak akan pernah luntur. Semangat yang membuat engkau menemukan jalan yang lain yang Tuhan sediakan. Orang yang tidak bersemangat, dia putus asa saat melihat satu pintu tertutup. Tetapi orang yang bersemangat, dia akan menemukan pintu-pintu lain yang lebih baik yang Tuhan sediakan buat kita. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Kita satu di dalam doa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Oh Holy Spirit. Oh ya Roh Kudus, pimpin kami. Pimpin umat-Mu. Aku meletakkannya di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Pimpinlah mereka. Jagailah mereka, sertailah mereka. Hari ini Tuhan, mereka harus ambil keputusan untuk tetap mengandalkan Tuhan, meletakkan harapannya hanya pada Tuhan. Hari ini bukan hanya menjadi pendengar, mereka menjadi pelaku dan belajar menjadi pelaku firman. Hari ini mereka ambil keputusan untuk memikirkan menjadi yang terbaik hari ini. Ambil kesempatan hari ini, melakukan yang terbaik hari ini. Menjadi yang terbaik hari ini. Berhenti untuk overthinking. Berhenti untuk memikirkan hal-hal yang bukan menjadi bagiannya. Tetapi memikirkan hal-hal yang menjadi bagian. Dan di atas segalanya Roh Kudus, Engkau urapi mereka.
jagai mereka, pelihara mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Urapilah, sehingga hidup mereka, umat-Mu ini penuh dengan semangat, penuh dengan antusiasme, dan hamba percaya apapun persoalan mereka, apapun pergumulan mereka, mereka keluar lebih dari orang yang menang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Umat percaya katakan, amin. Saya kembalikan.